Kalau dari saya sih merasa bahwa ya terlalu banyak diatur juga tidak baik ya, harus ada mempertimbangkan banyak faktor yang memberikan suatu fleksibilitas. Misalnya kalau tadi concern-nya adalah mengenai eksplorasi, mungkin bisa dilihat bahwa dibedakan antara perusahaan yang taat dan yang tidak taat. Kalau selama ini perusahaannya sudah taat dan punya reputasi yang bagus dari sisi reklamasi, eksplorasi, dan segala kewajiban sudah dilakukan, sebaiknya juga tetap diberi fleksibilitas ya, karena toh sudah good boy lah, good girl gitu ya. Tapi kalau bagi perusahaan yang memang tidak taat, tentu harus diatur gitu ya. Jadi mungkin pemerintah bisa berimbang lah melihatnya bahwa dalam mengatur sesuatu juga tidak pukul rata semua sama ya. Jadi ada insentif juga bagi perusahaan yang sudah baik menjalankan kewajiban dan punya misi keberlanjutan. Seperti kami ya di PT Pali cukup kencang kita menyuarakan misi keberlanjutan ya, harapan kami pemerintah bisa membedakan yang mana yang bisa dan bisa diberi suatu kepercayaan, mana yang perlu diatur gitu. Tentu kalau nanti kepercayaan itu kemudian dilanggar, ya silakan saja ada punishment-nya. Oke, sejauh mana ini akan cukup memberatkan sebenarnya bagi industri nikel begitu ya terkait mengenai peraturan-peraturan ini? Apalagi tadi Anda katakan terlalu banyak diatur juga menjadi ruang geraknya juga menjadi sulit begitu ya. Nah, ini seperti apa nih kalau dilihat dari sisi poin-poin yang diajukan dalam RPP ini cukup memberatkan industri secara keseluruhan seperti apa Bu Febriani? Ya kalau dana cadangan itu misalnya kalau kita bisa memahami ya kenapa pemerintah mengarah ke demikian, mungkin karena banyak juga yang tidak melakukan kewajiban. Jadi kalau dana cadangan itu tertahan Ya. terus-menerus jangka panjang, itu ada cost of fund yang cukup tinggi. Kemudian kedua, apalagi perusahaan itu kalau sedang dalam tahap growing ya, dalam tahap investasi, pasti perlu banyak dana kan. Nah kalau tertahan lama, pasti akan ada dampaknya juga. Nah mungkin pemerintah bisa bedakan ya antara ya tadi saya katakan perusahaan yang sudah baik dan perusahaan yang belum dalam memenuhi kewajiban, dan perusahaan yang sedang growing dan tidak, mungkin bisa dilihat. Walaupun perlu dilihat juga mungkin pemerintah kalau bisa ya membedakan investasi yang baik dan tidak. Artinya begini, investasi di bidang sumber daya alam seperti ini kan ketika kita membangun pertumbuhan ekonomi pasti ada, karena namanya membangun pabrik, menambah jumlah tenaga kerja ya. Jadi ada multiplier effect, ada pajak dan segala macam. Tapi di satu sisi juga pasti ada dampak lingkungannya. Jadi memang harus berimbang juga memperhatikan komitmen lingkungan. Jadi kalau dari sisi kami sih kalau bisa itu tidak dipukul rata lah, tetap ada insentif dan diinsentif untuk kondisi-kondisi tertentu.